Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kepada dosen yang saya hormati. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kami akan mempresentasikan isi dari makalah ini yang berjudul Selaput Plasma, Struktur dan Transportasi Membran untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yayu SSI MSI oleh kelas 1B kelompok 5. Sebelum memasuki sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Mirdana Zultamina Sution, sebagai moderator sekaligus presentator pertama. Yang kedua, ada Aditya Auzan Lubis sebagai editor video makalah. Yang ketiga, ada Khairunisa Siregar sebagai presentator kedua. Yang keempat, ada Sonya Octavia Gultom sebagai presentator ketiga. Yang kelima, ada Raudatun Atfa sebagai presentator keempat. Yang keenam, ada Rian Novitasari sebagai presentator kelima. Dan yang ketujuh, ada Zahra R sebagai presentator keenam. Selanjutnya, pemaparan materi akan saya sampaikan sebagai presentator pertama. Pendahuluan latar belakang. Membran sel adalah bagian sel yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran sel merupakan salah satu bagian dari sel yang berfungsi untuk membatasi isi sel dari lingkungan luarnya. Pada awal perkembangannya, membran sel memiliki berbagai macam model berdasarkan pada hasil percobaan yang telah dilakukan oleh beberapa orang saintis di zaman dahulu. Akan tetapi, model membran sel yang dianut hingga saat ini ialah model mosaik fluida, hal penyusun membran sel. Adapun substansi penyusun membran sel ialah lipid, protein, dan karbohidrat. Di dalam makalah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai struktur, fungsi, dan transportasi membran sel. Rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah struktur membran sel? Kedua, apakah fungsi membran sel? Ketiga, apakah fungsi transportasi membran sel? Tujuan yang pertama, mengetahui struktur membran sel. Yang kedua, mengetahui fungsi membran sel. Dan yang ketiga, mengetahui fungsi transportasi membran sel. Selanjutnya, akan disampaikan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua, saya persilahkan. Bab 2. Tinjauan pustaka. 2.1. Struktur membran sel. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida, membran merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Jadi, dapat dikatakan membran sel sebagai struktur yang dinamis, di mana komponen-komponennya bebas bergerak dan dapat terikat bersama dalam berbagai bentuk interaksi semi-permanen. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid. Selain itu, terdapat senyawa lipid seperti figomyelin, kolesterol, dan glikolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrolik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofobik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. 2.2. Fungsi membran sel. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah.
Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik atau CO2 dan O2, dan molekul polar yang sangat kecil, air, etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar atau glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus, dan transport aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Fungsi transportasi membran sel. Ada banyak fungsi yang dilakukan oleh membran sel, salah satunya adalah untuk pengangkutan zat dari luar atau ke dalam sel. Rangka sitoskeleton merupakan membran sel yang bekerja sebagai penutup untuk organel internal dan melindungi mereka. Fungsi ini sangat vital dalam sel-sel hewan yang kekurangan dinding sel. Rangka membran sitoskeleton ini yaitu jaringan selular kerangka yang terbuat dari protein dan terkandung dalam sitoplasma dan memberi bentuk pada sel. Para mikrofilamen sitoskeleton melekat pada protein tertentu dalam membran sel, terutama yang bagian integral. Mikrofilamen ini juga telah memegang protein di tempat. Sebagian terakhir memiliki kecenderungan untuk bergerak. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan sitoskeleton karena tersuspensi dalam sitoplasma dan melekat ke membran sel. Bab 3. Pembahasan. Transportasi sel merupakan salah satu fungsi penting membran plasma. Selain memberikan dukungan kepada sitoskeleton dan mengangkut molekul dan ion, membran sel memiliki berbagai fungsi lain juga. A. Interaksi dengan sel lain. Membran ini juga bertanggung jawab untuk melampirkan sel pada matriks ekstraseluler, yaitu bahan non-hidup yang ditemukan di luar sel, sehingga sel dapat mengelompokkan bersama-sama untuk membentuk jaringan. B. Komunikasi dengan sel lain. Molekul-molekul protein dalam membran sel menerima sinyal dari sel lain atau lingkungan luar dan mengubah sinyal ke pesan yang diteruskan ke organel dalam sel. C. Melakukan aktivitas metabolik dalam beberapa sel. Molekul protein tertentu kelompok bersama untuk membentuk enzim yang melakukan reaksi metabolisme dekat permukaan dalam dari membran sel. 2. Mekanisme proses-proses yang terjadi pada sel. Mekanisme transfer zat melalui membran. Dari penjelasan di atas telah mengetahui bahwa sel merupakan penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Sel aktivitas terjadi dalam sel, sehingga fungsi jaringan pun dapat dilakukan dengan baik. Tentunya di sini ada hubungan antara sel satu dengan yang lain, terutama dalam hal transfer zat-zat untuk proses metabolisme tumbuhan. Zat-zat tersebut keluar masuk sel dengan melewati membran sel. Cara zat melewati membran sel melalui beberapa mekanisme berikut. 1. Transfer pasif. Transfer pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transfer pasif melalui peristiwa difusi, osmosis, dan difusi terbantu. A. Difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan ketika ada perbedaan tekanan difusi, dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tekanan difusi berkolerasi positif dengan konsentrasi zat tersebut. Artinya, semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi pula tekanan difusi zat tersebut. Perhatikan gambar 3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, di antaranya suhu dan zat yang berdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki molekul suatu zat menjadi lebih tinggi, sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. B. Osmosis. Secara luas, proses osmosis diartikan sebagai proses perpindahan pelarut melewati sebuah membran semi-permeable. Secara sederhana, osmosis dapat diartikan sebagai proses difusi air sebagai pelarut melewati sebuah membran semi-permeable. Masuknya air ini dapat menyebabkan tekanan air yang disebut tekanan osmotik. Pada sel tanaman disebut tekanan turgor. Terdapat 3 sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air pada osmosis, yaitu pertonik, hipotonik, dan isotonik.
Suatu larutan dikatakan hipertonik jika memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan larutan perbandingannya. Dalam hal ini, larutan perbandingan akan bersifat hipotonik karena memiliki konsentrasi zat terlarut lebih kecil. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan pembanding. Sebuah osmometer. Osmometer sederhana dapat mengukur tekanan osmotik. Osmosis akan bergerak dari air murni ke larutan hingga tekanan osmotiknya seimbang. 2. Transport aktif. 1. Pengertian transport aktif. Pengertian transport aktif merupakan partikel-partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melalui gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam sel. Contohnya, terjadi pada darah di dalam tubuh kita, yaitu pengangkutan ion kalium dan natrium yang terjadi antara sel darah merah dan cairan ekstrasel. Kedua, peristiwa transport aktif dibedakan menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Pengertian endositosis adalah mekanisme pemindahan benda dari luar ke dalam. Kedua, eksositosis adalah proses keluarnya dari suatu zat keluar sel. Proses ini dapat Anda lihat pada proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari makalah sistem transportasi membran sel ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Transport pasif dibedakan menjadi peristiwa difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Transport aktif merupakan transport partikel-partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Peristiwa transport aktif dibedakan menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan mekanisme pemindahan benda dari luar ke dalam sel, sedangkan eksositosis adalah proses keluarnya suatu zat keluar sel. 4.2 Saran. Adapun saran penulis kepada pembaca, agar pembaca dapat mengetahui bahwa sel dan membran sel penting bagi kehidupan kita. Selain daripada itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan karena penulis masih dalam proses pembelajaran, dan yang penulis harapkan dengan adanya makalah ini dapat menjadi wacana yang membuka pola pikir pembaca dan memberi saran yang sifatnya tersirat maupun tersurat. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Saya sebagai moderator di sini memohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.